Arteria Dahlan mengakui bahwa dia berjuang untuk Royal Family keluarga Megawati Soekarno Putri dan tentu saja membuat masyarakat kecewa, apalagi masyarakat yang telah memilihnya di dalam pileg kemarin. Atas keputusan Arteria Dahlan yang mengundurkan diri demi memberikan kekuasaan kursi kepada Romi Soekarno, ya Arteria Dahlan dikecam oleh warga. Ya, berarti dia bukan mengabdi untuk negara tetapi mengabdi untuk si Merah atau Megawati. Saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Bu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada Mas Romi. Tapi utamanya saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya itu nggak masalah. Itulah Arteria Dahlan yang mengatakan tidak bermasalah dikarenakan dia adalah mengabdi kepada Royal Family keluarga Megawati Soekarno Putri. Dan tentu saja hal ini mendapatkan kecaman yang luar biasa dari warga masyarakat. Saya kan tahu diri. Tahu diri apa, kocak? Lu tuh perusahaan demokrasi, lu mau dibesarkan sama wewe gombel sekalipun, itu urusan lu, apa urusannya di kita? Nah, jadi di sini intinya dia mundur caleg terpilih karena dia kerja untuk Ibu Ketum dan keluarga besar. Gila lu! Apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian dari Royal Family. Wah, nggak bener nih. Sekarang kalian pahamkan siapa yang politik dinasti, jadi peringatan darurat yang kemarin itu adalah bullshit. Sekarang yang dimaksud dengan Royal Family ini siapa? Anak-anak dan cucu Soekarno. Lawak loh. Ini ya gue tegasin sama lu, nggak ada istilah Royal Family ini di Indonesia. Megawati ini kalau bukan karena bapaknya presiden pertama, aduh, kasihan deh. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Makanya jangan kalian pilih lagi petugas partai, mereka nggak bekerja untuk rakyat. No wonder mereka menyerang Mulyono karena mereka menganggap nggak tahu diri gitu kan. Mana nih Deddy Sitorus, Rocky Gerung, diam-diam baik, giliran keluarga Pak Jokowi makan roti doang geger se-Indonesia. Ini ada yang kalah, terus tiba-tiba dilantik, diam-diam baik. Ini untuk Bapak Arteria Dahlan ya Pak, berarti Bapak bukan berbakti untuk rakyat, tapi berbakti untuk keluarga si Merah. Bener kan Pak? Mana nih netizen yang suka bilang dinasti politik, no, lihat ada Romi Soekarno yang langsung dilantik jadi anggota DPRD. Dan itu ditunjuk langsung sama Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu dinasti politik beneran netizen. Kenapa diam baik, melek mata kalian? Coba kalau giliran Bapak Jokowi itu terjadi pada keluarga Bapak Jokowi, itu udah didemo 7 hari 7 malam tuh. Dinasti politik. Dewan Perwakilan Rakyat siapa yang diwakilin? Orang itu nggak dipilih sama rakyat kok, dipilih langsung sama tantenya. Romi Soekarno, cucu Bung Karno, pengganti 2 caleg mundur di DPR. Romi merupakan anak dari Rahmawati Soekarno Putri atau adik dari Megawati Soekarno Putri. Kalau yang ini mah jelas bukan dinasti politik karena tidak dipilih rakyat. Karena dipilih rakyat cuman kalah. Karena dipilih rakyat cuman suaranya ketiga. Dipilih rakyat cuman kalah sama Sri Rahayu dan Arteria. Gimana sih? Gini maksudnya. Dipilih rakyat cuman juara ketiga. Ya intinya yang ini bukan dinasti politik karena bukan keluarga Pak Jokowi. Jadi gak perlu ada peringatan darurat. Kabar terbaru datang dari panggung politik Indonesia. Ya, Romi Soekarno, cucu presiden pertama kita, Bung Karno, resmi melenggangkan ke DPR setelah Sri Rahayu dan Arteria Dahlan memutuskan buat mundur. Kok bisa ya? Kalian pasti heran kan, kok bisa Romi yang suaranya jauh di bawah Sri Rahayu dan Arteria bisa masuk ke DPR? Nah, jadi gini ceritanya. Sri Rahayu itu dapat suara 111.000, sementara Arteria 62.000 dan Romi cuma dapat 51.000. Tapi dua-duanya mutusin buat mundur.
mundur, dan otomatis Romi jadi yang berhak ngisi kursi tersebut. Ada yang bilang sih pengunduran ini memang disetting buat kasih jalan Romi. Apa menurut kalian ada udang di balik batu, teman-teman? Bung Romi ini memang jarang muncul di politik Indonesia, tapi keluarganya punya pengaruh besar banget kan di politik Indonesia. Kalau diurusin, Romi itu keponakan dari Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP. Sekarang dia juga dikenal sebagai salah satu Crazy Rich Indonesia. Tapi nih teman-teman, yang harus kita bahas lebih dalam bukan cuma soal siapa yang masuk ke DPR, tapi tentang gimana mereka benar-benar berkontribusi. DPR itu kan harusnya jadi tempat buat nyelesain masalah rakyat. Bukti nyatanya mana? Kita butuh wakil rakyat yang bawa perubahan nyata, bukan cuma nama besar semata. Ayo, kita semua anak muda harus terus kritis. DPR itu tugasnya bikin kebijakan yang berdampak buat kita semua. Jangan sampai mereka lupa sama janji-janji kita. Share pendapat kalian, drop komen. Pinka Haprani resmi dilantik jadi anggota DPR RI periode 2024-2029, anak dari Puan Maharani. Ya, pas Pileg 2024 kemarin, Pinka ini berhasil ngumpulin 101.000 lebih suara, teman-teman. Tepatnya di Dapil Jawa Tengah 4. Tapi jangan lupa, dia bukan satu-satunya keluarga Soekarno yang masuk ke politik. Ada juga Romi Soekarno, yang kabarnya dilantik dan beberapa nama ada yang harus rela mundur, seperti Arteria Dahlan dan Sri Rahayu. Nah, fenomena ini bikin kita mikir, keluarga besar Soekarno semakin menguasai ruang politik nih, khususnya di partai PDIP. Pinka yang baru aja dilantik laporin total harta kekayaannya mencapai 38 miliar ke KPK. Ini mencakup 5 bidang tanah di Jakarta dan Gianyar, Bali, senilai 35 miliar lebih. Ditambah lagi kas dan setara kas sebesar 3 miliar. Nah, kalau kita lihat seiring dengan keluarnya Sri Rahayu dan Arteria Dahlan dari DPR, lalu muncul pertanyaan besar, apakah PDIP ini mulai jadi keluarga klub eksklusif? Apa ini sehat buat demokrasi kita? Kita nggak bisa nutup mata. Jadi gimana menurut kalian, teman-teman? Dengan Romi Soekarno yang masuk, terus Pinka yang dilantik, apa ini tanda PDIP makin berorientasi pada keluarga? Kita harus waspada. Politik itu bukan soal dinasti, tapi soal kinerja nyata buat rakyat. Harus tetap kritis, jangan terbuai sama nama besar. Share pendapat kalian, drop komen deh. Mana nih netizen yang suka bilang dinasti politik? No, lihat ada Romi Soekarno yang langsung dilantik jadi anggota DPRD. Dan itu ditunjuk langsung sama Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu dinasti politik beneran, netizen. Kenapa diam baik, melek mata kalian? Coba kalau giliran Bapak Jokowi itu terjadi pada keluarga Bapak Jokowi, itu udah di demo 7 hari 7 malam tuh. Dinasti politik. Dewan Perwakilan Rakyat siapa yang diwakilin? Orang itu nggak dipilih sama rakyat kok, dipilih langsung sama tantenya. Dua caleg terpilih mundur, cucu Soekarno dilantik jadi anggota DPR. Cucu Presiden pertama RI Soekarno, Romi Soekarno, berhasil lolos menjadi anggota DPR RI setelah dua calon anggota legislatif dari PDIP, Dapil 6 Jawa Timur, mundur. Alasan penggantian caleg tersebut itu lantaran calon terpilihnya sebelumnya, Sri Rahayu, mengundurkan diri. Sedangkan penggantinya, Arteria Dahlan, juga ikut mengundurkan diri. Politikus PDIP Arteria Dahlan seperti dilansir Antara menegaskan dirinya mundur dari posisi pengganti anggota DPR RI terpilih Sri Rahayu sebagai bentuk balas budi kepada keluarga besar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.